bahwa kami boleh memohon bantuannya dalam tiap kesusahan kami. Semoga kami seperti Maria mengikuti Yesus dan kelak mencapai persekutuan dengan Dia untuk selama-lamanya. Kami mohon itu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawannya tiada benar. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tangan Bunda dipegang, di dekatnya erat, gambaran gelisah manusia, bagaikan terbayang sengsara maut, siksaan salah manusia.
Peristiwa Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu." Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Damu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Iri. Mereka berdoa rosario mulai jam 5 pagi-pagi. Kemudian pada sore hari terdengar berita bahwa tentara Turki yang dipimpin oleh Ottoman sudah menyerah. Kemudian Paus Pius V mengumumkan itu di kota Roma dan seluruh dunia bahwa Katolik telah menang melawan kerajaan Ottoman. Kemudian Paus Gregorius menetapkan bahwa sepanjang bulan Oktober itu merupakan sebuah peringatan untuk peristiwa itu. Sepanjang bulan Oktober kita mau mengenangkan kemenangan itu, bahwa Maria sebagai Ratu Rosari. Itu salah satu penyebabnya
alasan kita berdoa setiap malam. Dan itu salah satu alasan kita berkumpul di sini umat separoki. Hal yang kedua, Bunda Maria ini adalah orang yang begitu taat dalam beriman. Dia begitu taat kepada Tuhan. Apapun dikatakan, dia pasti lakukan. Salah satu peristiwa yang terjadi ketika dia masih remaja, masih berusia 15 tahun, mungkin dapat kita bayangkan usia 15 tahun itu sebesar apa? Mungkin kelas 3 SMP atau kelas 1 SMA. Dan boleh kita bayangkan bahwa keaktifan Maria ini dalam gereja betul-betul memberikan diri. Dapat kita bayangkan seperti misdinar-misdinar kita ini. Sore-sore sudah, Sabtu sore sudah pergi ke gereja untuk menyapu gereja, kemudian merangkai bunga, melihat peralatan-peralatan, apa besok yang kurang dibutuhkan untuk perayaan Ekaristi, mereka perhatikan. Demikian juga Bunda Maria pada usia remaja. Nah, dalam situasi seperti itu, datang sebuah tawaran yang begitu mengejutkan baginya. Apa itu? Malaikat Gabriel mengatakan, engkau akan mengandung. Engkau akan mengandung. Nah, sementara Maria pada saat itu masih remaja dan belum bersuami, masih pada fase tunangan dengan Yusuf. Menerima tawaran ini sebenarnya begitu berat. Apa nanti yang dikatakan orang kepada saya, padahal saya begitu aktif dalam hidup menggereja, tiba-tiba begini kelakuanku, saya akan mengandung. Pasti masyarakat akan menjauhi dan melihat saya sebagai orang yang terkutuk. Untuk sebuah budaya Yahudi itu, orang yang mengandung di luar perkawinan hukumannya sangat berat, dirajam sampai mati. Dan mungkin ibu-ibu bisa bayangkan bagaimana seandainya peristiwa seperti itu terjadi dalam keluarga. Pasti sangat menyakitkan. Maria juga sangat bingung pada saat itu. Tetapi dalam situasi pasrah kepada Tuhan dan penuh iman, dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Oke, setahun Yesus ini hilang dari tengah-tengah mereka. Dicari berhari-hari tidak ditemukan. Bayangkan seorang ibu atau ayah hilang anaknya yang masih berusia 12 tahun. Saya yakin kalian akan membuat postingan di berbagai media sosial. Kalau ada yang menemukan anak ini, tolong diberitahukan ya. Dan hal ini sering terjadi di grup-grup itu. Nah, pada saat itu belum ada media sosial. Maria harus jalan ke sana kemari. Belum ada becak, belum ada sepeda motor. Harus berjalan kaki untuk mencari putranya yang berusia 12 tahun. Setelah begitu lelah, dia menemukan Yesus dalam bait Allah. Di sondo wa pe amang. Bahasa sedang merbuah-buah ho peluneng lauk. Kemudian apa jawaban Yesus? Kenapa engkau mencari aku? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Apakah jawaban ini menyenangkan atau menyakitkan? Ibu-ibu dulu. Menyenangkan atau menyakitkan? Menyakitkan. Seandainya peristiwa ini terjadi sama kita yang sudah begitu lelah mencari anak kita, kemudian ketemu dan keluarlah seperti itu jawaban, pasti kita meneteskan air mata. Orang yang secara khusus dipilih dan akan dilantik untuk mewartakan sabda Allah lewat perayaan resmi gereja.
Ini merupakan pelayanan iman yang berakar pada sabda Allah. Lektor bertanggung jawab untuk memberitakan sabda Allah di dalam gereja maupun yang ada di luar gereja. Renungkanlah sabda Allah yang ada di dalamnya dan wartakanlah kepada umat Allah. Syukur kepada Allah. yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di sisi yang akan datang, mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan pada kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Berkenan tinggal bersama kita di dalam Kristus Putranya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepadanya agar selalu siap menyambut kedatangannya seperti Bunda Maria. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu menjadi ibu yang penuh kasih serta pelabuhan yang aman sentosa bagi siapapun yang sedang menghadapi kesulitan dan tersesat. Ajarkan kami untuk selalu siap, sedia, dan penuh kasih dalam mewartakan karya keselamatanmu bagi Bunda Maria yang setia, penuh kasih dalam menghadapi Sang Juru Selamat Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan, haleluya. Gembira puji Tuhan, haleluya. Karena cintanya abadi. Datanglah sahabat, sahabatku, mari dan santaplah dengan daku. Tubuh dan darahku ku berikan bagimu, jaminan hidup abadi. Pujilah dengan gitar dan seruling, karena kasihnya abadi melimpah atas manusia buat ciptaannya. Pujilah Tuhan, haleluya. Gembira puji Tuhan, haleluya. Karena cintanya abadi. Datanglah sahabat, sahabatku, mari dan santaplah dengan daku. Tubuh dan darahku ku berikan bagimu, jaminan hidup abadi. Lihatlah betapa besar cintanya, rela serahkan dirinya demi selamat dunia dari kematian. Pujilah Tuhan, haleluya. Gembira puji Tuhan, haleluya. Karena cintanya abadi. Datanglah sahabat, sahabatku, mari dan santaplah dengan daku. Tubuh dan darahku ku berikan bagimu, jaminan hidup abadi. Kirimkan syair yang indah baginya, gaungkan suara yang merdu, agungkan cinta kasihnya selama-lamanya. Pujilah Tuhan, haleluya. Gembira puji Tuhan, haleluya. Karena cintanya abadi. Datanglah sahabat, sahabatku, mari dan santaplah dengan daku. Tubuh dan darahku ku berikan bagi